Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Dimanapun Anda berada, mahasiswa Universitas Sains Indonesia, hari ini kita ketemu lagi dengan saya, Gali Raspati, dalam mata kuliah eh, Pendidikan Agama Islam. Di pertemuan ke-6 ini kita akan memahami dan belajar tentang modul ke-6 ya, yaitu tentang materi peran masjid dalam peradaban umat. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, teman-teman semoga selalu sehat dan eh, apa yang kita kerjakan dari pagi, kemudian apa yang kita kerjakan siang, apapun yang kita lakukan, semoga semuanya mendapatkan berkah dari Allah dan mendapatkan ridho dari Allah, sehingga semua yang kita kerjakan itu akan selesai dengan mudah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, materi tentang peran masjid dalam peradaban umat ya. Nah, teman-teman harus paham ya, fungsi masjid menurut eh, Al-Quran dan hadis itu seperti apa ya. Nah, kemudian kita lihat apa peran masjid itu kenapa bisa menjadi media ya untuk meningkatkan peradaban umat Islam ya. Oleh karena itu, mari kita mulai dari historical evidence ya, historical evidence yang terjadi di era Rasul, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kemudian menggunakan masjid ya di era masa Rasulullah itu. Untuk itu, kalau Anda melihat ke materi dari modul ke-6 ini, ada fungsi masjid di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Fungsi masjid pada waktu itu atau di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, masjid itu adalah tempat umat Islam melaksanakan ibadah ya, melaksanakan ibadah. Jadi sudah menjadi keharusan bahwa seorang datang ke masjid itu dengan maksud atau niat yang baik dan melakukan amaliyah yang baik di dalam masjid. Bahkan jika itu dilakukan, maka ketika kita mau masuk masjid itu wajib kita melakukan wudhu dan sholat sunat ya, untuk menghormati masjid. Kemudian kita melaksanakan sholat uh, fardu ya dengan sempurna. Maka untuk setiap langkah yang diambilnya dari perjalanan rumahnya menuju masjid, Allah akan meningkatkan pahala dan mengampuni satu dosa hingga dia masuk ke masjid. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan ya kepada umat Islam ketika dia sering pergi atau masuk ke dalam masjid, dia pasti akan mendapatkan pahala. Dia, sebelum masuknya juga itu dihitung pahalanya. Saat dia berjalan menuju masjid dari rumah sampai dia masuk masjid, para malaikat terus akan memohon ampunan kepada Allah untuknya, dan malaikat terus berkata, "Ya Allah, kasihanilah dia ya Allah." Artinya, fungsi masjid sebagai tempat ibadah itu jelas ya. Di era Rasul dikatakan bahwa masjid itu sebagai tempat ibadah yang pertama. Kenapa sebagai tempat ibadah? Karena dengan pergi ke masjid dan masuk ke masjid, Allah sudah menjamin akan memberikan pengampunan dosa.
dan yang mendoakan ketika dia jalan dari rumah menuju masjid sampai masuk masjid adalah para malaikat. Nah, itu memberikan semacam apa ya, semacam eh, keyakinan hati ya bahwa eh, janji Allah itu pasti betul karena Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Kemudian yang kedua, kata Rasul, fungsi masjid pada waktu di era Rasul itu adalah masjid sebagai pusat pembelajaran. Jadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masjid berfungsi sebagai tempat menuntut ilmu bagi para umat Islam. Apa yang dituntutnya itu pasti ilmu agama dan ilmu umum. Masjid pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pusat kajian agama dan ilmu umum umat Islam. Jadi masjid menjadi tempat umat Islam dalam mendiskusikan ilmu agama dan ilmu umum. Jadi di era Rasul, jadi di era Rasul kalau kita melihat fungsi masjid itu ada beberapa fungsi ya. Yang pertama kata Rasul adalah fungsi masjid itu sebagai tempat ibadah. Makanya seluruh umat Muslim harus melakukan ibadah sholat dengan sempurna itu di dalam masjid. Makanya sebelum dia masuk ke masjid dia harus wudhu dulu, wajib wudhu dulu dan bersih, pakai pakaian bersih karena akan beribadah kepada Allah. Maka ketika dia sedang berjalan dari rumah menuju masjid, Allah akan memberikan ampunan segala dosa yang dia pernah lakukan. Dan itu diiringi oleh para malaikat ya ketika seorang muslim lagi berjalan menuju masjid. Kemudian yang kedua, fungsi masjid itu adalah sebagai pusat pembelajaran. Pada masa Rasul, masjid berfungsi sebagai tempat menuntut ilmu para umat Islam, yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Jadi masjid pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fungsi yang kedua selain fungsi yang pertama tadi sebagai pusat melakukan ibadah, ya, adalah menjadi pusat pembelajaran, yaitu menjadi sentra kajian ilmu, ya, tolabul ilmu untuk umat Islam. Apakah ilmu agama, yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Dan di bawah langsung pengawasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasul ada, fungsi masjid itu selain satu sebagai fungsi ibadah, tempat ibadah umat Islam, seluruh umat Islam. Kemudian yang kedua, masjid itu berfungsi sebagai pusat pembelajaran. Jadi pada masa Rasulullah Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masjid berfungsi sebagai tempat menuntut ilmu para umat Islam, yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Masjid pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sentra atau pusat kajian agama dan ilmu-ilmu yang mendiskusikan ilmu agama dan ilmu umum, tapi di bawah langsung pengawasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu laki-laki maupun perempuan, seluruhnya bertujuan untuk mendapatkan dan mengajarkan ilmu, di mana memperoleh dan menyebarkan pengetahuan adalah salah satu kegiatan yang paling mulia dan paling bermanfaat yang dapat dilakukan manusia. Jadi dalam Islam, belajar itu berarti memahami dan mengakui Tuhan sebagai pencipta dan penguasa manusia. Jadi dalam ajaran Islam yang sifatnya rahmatan lil alamin, dalam Islam belajar itu berarti memahami dan mengakui Tuhan sebagai pencipta dan penguasa manusia. Mengakui manusia sebagai khalifah dan memahami tingkah laku dan masyarakatnya, memahami serta menghargai alam sehingga damai dan sejahtera. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang benar-benar mengoptimalkan fungsi masjid. Ya, jadi di dalam masjid ini Rasul mengajar dan memberi khutbah dalam bentuk halakoh, di mana para sahabat duduk memiliki beliau untuk mendengar dan melakukan tanya jawab berkaitan dengan urusan agama dan kehidupan sehari-hari. Jadi sistem pendidikan yang diterapkan adalah sebagaimana yang diterapkan oleh Rasul, yaitu berupa halakoh-halakoh. Ya. Sistem ini selain menyentuh dimensi intelektual para sahabat, juga menyentuh dimensi emosional dan spiritual mereka. Akhirnya,
Dalam satu catatan terdapat 70 kaum Ansor yang dapat menguasai bacaan Al-Quran yang disebabkan karena meningkatnya fungsi masjid pada masa itu. 70 dari Rasulullah ini, 70 dari orang Ansor yang diajarkan langsung ya, diawasi langsung pembelajaran ilmu agama dan ilmu umumnya di masjid di era Rasul, di fungsi yang kedua dari masjid, maka eh, akhirnya dikirim ke sekelompok orang yang telah meminta beberapa orang untuk dikirim kepada mereka untuk mengajari mereka Al-Quran dan Sunnah. Jadi sekali lagi, dalam satu catatan terdapat bukti ya bahwa 70 kaum Ansor itu dapat menguasai bacaan Al-Quran. Kenapa? Disebabkan karena meningkatnya peran masjid pada masa itu. 70 dari kaum Ansor ini kemudian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikirim ke kelompok orang ya yang telah meminta beberapa orang untuk dikirim kepada mereka dan mengajari mereka Al-Quran dan Sunnah. Kenapa fungsi masjid selain sebagai fungsi ibadah dan fungsi pembelajaran sebagai pusat pembelajaran? Karena kan pada waktu itu Al-Quran belum dibukukan ya, sehingga Rasul perlu orang-orang yang bisa menghafal isi Al-Quran. Jadi benar-benar waktu itu diawasi benar apa pembelajarannya oleh Rasul langsung, selain diajarkan juga ilmu umum ya. Kemudian yang ketiga, fungsi masjid itu sebagai pusat pemerintahan. Mungkin teman-teman menyadari ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, selain dia seorang nabi dan rasul, juga dia itu adalah pimpinan negara ya. Nah, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperan sebagai kepala pemerintahan Islam pertama ya, dan untuk menyelesaikan masalah pemerintahannya Rasulullah SAW itu menggunakan masjid ya sebagai pusat pemerintahan. Jadi berbagai macam kebijakan mulai dari penyelenggaraan negara, berjihad di jalan Allah, dan bagaimana belajar tentang strategi dalam mempertahankan negara itu dimulai diakhiri di masjid. Karena Rasul merupakan pemimpin negara dan kepala pemerintahan Madinah, maka rumah Nabi itu dibangun paling dekat dengan masjidnya. Dengan demikian, di sisi luar tembok timur masjid dibangun rumah-rumah Rasulullah dan seisi rumahnya. Dinding timur masjid diintegrasikan ke dalam konfigurasi rumah yang berfungsi sebagai bentuk dinding barat ya, di mana pintu-pintu rumah terbuka ke arah masjid. Jadi total ada 9 rumah yang ada di sekitar masjid. Sebagai bentuk pembelajarannya adalah masjid sejatinya harus dibangun, harus diberikan kenyamanan, aksesibilitas, transparansi, dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang mau belajar ya. Nah, itu yang dia langsung diajarkan atau diawasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada waktu itu fungsi masjid itu pertama dia berfungsi sebagai pusat peribadahan ya. Kemudian masjid juga di era Rasul berfungsi sebagai pusat pembelajaran, dan yang ketiga masjid di era Rasul berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Kemudian yang keempat, masjid di era Rasul sebagai tempat menyambut tamu atau rombongan atau utusan. Kenapa itu dilakukan? Dan itu ada bukti historisnya ya, bukti sejarahnya yang dicatat bahwa Rasulullah pernah menerima pejabat asing. Kemudian Rasulullah mendirikan tenda di sekitar masjid yang akan digunakan oleh tamu untuk bermalam. Dan beberapa tamu bahkan akan tinggal di supah atau bagian di masjid yang dimaksudkan untuk tempat tinggal orang-orang termiskin di Madinah. Beberapa tamu Nabi adalah non-muslim atau mualaf. Dengan demikian, menerima dan membuat mereka untuk tetap tinggal di masjid itu bisa melembutkan hati mereka, bahkan dapat mengubah sikap mereka menjadi lebih baik terhadap Islam dan Muslim. Jadi,
Dengan demikian, fungsi masjid sebagai tempat menyambut tamu atau utusan eh, asing ya, karena kan beliau juga bertindak sebagai kepala negara. Nah, di tempat itulah untuk pertama kalinya dalam sejarah terjadi kegiatan dialog dan kerjasama antar agama. Jadi, sejarah telah mencatat bahwa Rasulullah pernah menerima penjabat asing ya. Kemudian sebuah tenda didirikan di masjid yang akan digunakan oleh tamu untuk bermalam. Beberapa tamu bahkan tinggal di supah bagian di masjid yang dimaksudkan untuk tempat tinggal orang-orang termiskin di Madinah. Beberapa tamu adalah non-muslim atau mualaf. Dengan demikian mereka menerima dan membuat mereka untuk tetap tinggal di masjid, bisa melembutkan hati mereka, bahkan dapat mengubah sikap mereka menjadi lebih baik terhadap Islam dan Muslim. Kemudian fungsi masjid yang keempat adalah masjid sebagai kelima ya, masjid sebagai tempat mengadili perkara. Jadi tadi fungsi masjid di era Rasul itu satu, sebagai tempat utama ibadah ya, kepada Allah. Kemudian yang kedua sebagai tempat pengajaran. Kemudian yang ketiga sebagai tempat eh, urusan pemerintahan atau pusat pemerintahan. Dan yang keempat, masjid sebagai tempat menyambut tamu, rombongan tamu atau utusan yang datang ke Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima adalah masjid sebagai tempat mengadili perkara. Apabila terjadi perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan antar umat Islam, maka Rasulullah SAW eh, melakukan bertindak sebagai hakimnya. Jadi namun eksekusi hukuman itu dilakukan di luar masjid. Jadi hukuman yang diperlukan diterapkan keluar masjid karena mungkin melibatkan beberapa unsur atau elemen seperti bisa menumpahkan darah, bisa menimbulkan keributan, bisa mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, makian, dan lain-lain. Terutama seperti kata yang tidak pantas di dalam masjid. Jadi melaksanakan hukuman, terutama untuk kejahatan serius, di tempat umum itu disaksikan oleh anggota masyarakat yang merupakan bagian integral dari sistem masyarakat, moral, dan etika, serta dapat dalam mencegah dan mengurangi kejahatan. Jadi, apa fungsi masjid sebagai tempat mengadili perkara? Jadi, masjid itu dijadikan sebagai pusat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah hukum ya, pelanggaran hukum. Dan Nabi Muhammad SAW berfungsi sebagai hakimnya dalam menyelesaikan perkara. Ya. Jadi eh, tapi ketika Rasul sudah memutuskan untuk menghukum orang, ya putusannya dan diberi hukuman gitu. Si yang diberi hukuman itu harus dilakukan pemberian hukumannya itu di luar putusannya itu di luar eh, apa eh, di luar masjid ya, tidak boleh di dalam masjid. Oke ya. Eh, Fungsi masjid selanjutnya adalah masjid sebagai tempat layanan sosial. Kenapa masjid dikatakan sebagai tempat untuk melayani kepentingan orang yang membutuhkan atau orang banyak atau layanan sosial? Nah, kita lihat dari Masjid Nabawi. Ya. Masjid Nabawi ini berfungsi sebagai pusat layanan sosial atau Al-Supah. Al-Supah ini wilayahnya itu ada di sebuah bangunan teduh yang disebut supah ya, didirikan untuk mereka di sudut sisi utara masjid. Kemudian orang-orang itu disebut al-supah, 70 atau 100 tinggal di tempat yang disediakan oleh Nabi sebagai bentuk pelayanan masjid terhadap orang-orang supah. Kemudian orang-orang supah ini yang rajin untuk melakukan pekerjaan apapun yang dapat mereka temukan untuk mendapatkan makanan. Kemudian mereka secara aktif dan berpartisipasi dalam jihad. Dan beberapa dari mereka bisa meninggal sebagai suhada di medan perang yang berbeda. Nah, terbukti bahwa masjid di bawah kepemimpinan Rasul atau di bawah pengelolaan Rasul
dapat memberikan layanan bantuan sosial untuk orang-orang yang supah. Nah, tidak pernah sedikit pun melupakan orang-orang yang susah. Jadi bahkan ketika Rasul menerima sedekah, boleh akan mengirimnya kepada mereka tanpa mengambilnya untuk dirinya sendiri, dan kapanpun Rasul menerima hadiah, beliau akan mengirimkannya dan membagikannya kepada mereka, kepada pegawainya, dan dia sering mengundang mereka untuk makan di rumah. Jadi eh, Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita bahwa ada fungsi masjid sebagai tempat layanan sosial. Artinya kita harus melakukan apa kebaikan-kebaikan ya untuk menolong orang-orang yang supah ini ya, seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW bahwa eh, bangunan teduh yang disebut supah ini didirikan mereka di sudut sisi utara masjid, dan orang-orang itu disebut al-supah. 70 sampai 100 tinggal di tempat yang disediakan oleh Nabi sebagai bentuk pelajaran, sebagai apa? Sebagai bentuk pelayanan ya. Pelayanan untuk apa? Pelayanan terhadap orang-orang yang supah. Orang-orang yang supah ini orang-orang yang melakukan pekerjaan apapun yang dapat mereka temukan. Jadi untuk mendapatkan makanan mereka, mereka secara aktif berpartisipasi di dalam medan perang yang berbeda. Terbukti bahwa masjid di bawah kepemimpinan Rasul atau kepengelolaan Rasul dapat memberikan layanan bantuan sosial untuk orang-orang susah. Jadi tidak pernah sedikit pun melupakan orang-orang susah. Bahkan ketika Rasul menerima sedekah, beliau akan mengirimkannya kepada mereka tanpa mengambilnya untuk dirinya sendiri, dan kapanpun Rasul menerima hadiah, beliau akan mengirimkannya dan membagikannya kepada mereka, dan dia sering mengundang mereka ke rumahnya. Jadi eh, fungsi masjid itu juga bisa berfungsi sebagai itu ya, eh, sebagai tempat layanan sosial. Jadi contohnya Masjid Nabawi juga berfungsi sebagai pusat pelayanan sosial atau al-supah. Nah, ciri-cirinya dia dia tinggal di sebuah bangunan teduh yang disebut supah, didirikan untuk mereka di sudut eh, di sudut sisi utara, dan masjid orang-orang itu adalah disebut ahli eh, al-supah ya. 70 atau 100 tinggal di tempat yang disediakan oleh Nabi sebagai bentuk pelayanan kepada bentuk pelayanan yang dilakukan kepada pelanggannya. Atau misalkan orang-orang supah ini rajin untuk melakukan pekerjaan apapun yang dapat mereka temukan untuk mendapatkan makanan. Kemudian mereka secara aktif berpartisipasi dalam jihad. Dan beberapa dari mereka itu meninggal sebagai syuhada di medan perang yang berbeda. Jadi terbukti bahwa masjid di bawah kepemimpinan Rasul, pengelolaan Rasul, dapat memberikan layanan yang terbaik, ya, termasuk bantuan sosial untuk orang-orang supah ini, dan tidak pernah sedikit pun melupakan orang-orang supah. Bahkan ketika Rasul menerima sedekah, beliau akan mengirimkannya kepada ah, jadi terbukti bahwa masjid di bawah manajerial Rasul itu dapat memberikan layanan bantuan sosial untuk orang-orang yang supah tadi. Siapa itu orang-orang supah? Orang-orang yang supah adalah orang-orang yang eh, harus mendapatkan bantuan ya, karena mereka itu membutuhkan bantuan, dan ketika Rasul menerima hadiah, beliau akan mengirimkannya dan membagikannya kepada mereka, dan dia sering mengundang mereka untuk makan di rumah. Kemudian fungsi masjid sebagai tempat pengobatan dan perawatan kesehatan medis ya. Jadi di sekitar masjid terkadang didirikan tenda untuk perawatan medis. Ketika perang Khandaq, seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'ah
terluka dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan tenda di sekitar masjid agar dia bisa dirawat dengan baik. Kemudian beberapa wanita biasa menemani tentara Muslim ke medan perang untuk menjaga tentara yang sakit dan terluka. Salah satunya yang paling terkenal dan eh, dikenal dan terbiasa merawat para sahabat yang sakit dan terluka adalah Rupaya. Sekembalinya ke Madinah, beberapa orang yang dengan luka serius kembali ke masjid karena mereka membutuhkan prosedur penyembuhan dan perawatan yang lebih baik. Ya. Nah, jadi teman-teman, selain fungsi masjid sebagai tempat pengobatan dan perawatan medis, jadi di era Rasul itu masjid bisa juga dijadikan sebagai unit gawat darurat gitu ya untuk menerima orang sakit dan itu amal soleh yang sangat baik. Kemudian yang terakhir adalah fungsi masjid sebagai sarana refreshing dan rekreasi. Nah, jadi kita bisa masjid pada masa Rasul merupakan tempat beberapa kegiatan dan olahraga dan rekreasi, baik di dalam maupun di luarnya. Aisyah, istri Nabi, meriwayatkan bahwa suatu kali festival dia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depan pintu rumah mereka, menyaksikan beberapa orang Ethiopia yang bermain di masjid dengan benar dan menunjukkan keahlian mereka dengan tombak. Ya, jadi masjid bisa juga dijadikan sebagai sarana refreshing dan rekreasi. Maksudnya, masjid pada masa Rasul merupakan tempat beberapa kegiatan olahraga dan rekreasi, baik di dalam maupun di luar. Kemudian Aisyah, istri Nabi, meriwayatkan bahwa salah satu kali festival dia melihat melihat Rasul di depan pintu rumah dan mereka menyaksikan beberapa orang Ethiopia yang bermain di masjid dengan benar menunjukkan keahlian mereka dengan tombak. Oke ya, jadi Anda bisa memahami kan ada beberapa fungsi masjid di era Rasul tadi. Tolong dipelajari lagi. Kemudian kita lanjut, apakah ada kolerasi antara institusi masjid terhadap peradaban manusia? Nah, pada masa Rasulullah itu masjid berfungsi sebagai pusat peradaban. Kenapa sebagai pusat peradaban? Karena sejak Nabi mendirikan masjid yang pertama, fungsi masjid dijadikan sebagai simbol ya persatuan umat dan masjid sebagai pusat pengabdian dan peribadatan dan peradaban. Jadi sekali lagi masjid yang pertama fungsi masjid dijadikan tempat ibadah ya sholat. Kemudian sekolah-sekolah dan universitas bermunculan. Jadi kemudian pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq, fungsi masjid itu apakah sama enggak dengan fungsi masjid di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita lihat ya. Nah, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, masjid juga berfungsi sebagai tempat beribadah dan pendidikan Islam tanpa ada pemisahan yang jelas antara. Jadi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, masjid juga berfungsi sebagai tempat ibadah dan pendidikan Islam tanpa ada pemisahan yang jelas antara kutab sebagai sarana belajar dan berfungsi sebagai tempat ibadah dan pendidikan Islam tanpa pemisahan yang jelas antara keduanya. Sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab, beliau terdapat membangun kutab ya sebagai belajar anak-anak. Nah, jadi sejatinya pendidikan yang terdapat dalam masjid itu semuanya untuk mengajak kepada keutamaan, kecintaan dan pengetahuan dan kesadaran sosial, serta pengetahuan mengenai hak dan kewajiban terhadap negara, terutama tentang konsep keadilan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya masjid digunakan sebagai gerakan penyebaran akhlak Islam dan pemberantasan kebodohan ya. Jadi kalau kita lihat apa fungsi masjid di era 1000
400 tahun yang silam itu ternyata menyebabkan perkembangan agama Islam itu mulai ini ya selama 1400 tahun yang silam dan turut mewarnai sejarah peradaban dunia manusia. Bahkan pesatnya perkembangan Islam ke barat dan timur membuat peradaban Islam dianggap sebagai peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia. Kemudian sebagai bukti bahwa kemajuan Islam itu kala itu diantaranya apa aja? Yang pertama ada perpustakaan Islam, kemudian lembaga-lembaga eh, apa keilmuan ya seperti Baitul Hikmah dan Masjid Al Azhar yang apa merupakan pusat para intelektual Muslim berkumpul untuk memerlukan proses pengkajian dan eh, untuk proses pengkajian dan pengembangan ilmu dan sains. Kemudian yang kedua tugas yang kedua adalah sains, yaitu sains itu menghasilkan filsafat kedokteran. Jadi Ibu kita mengingatkan bahwa ilmu fisika Imam Syafi'i menghasilkan hukum al-roji, yaitu menghasilkan kedokteran al-kindi, kemudian menghasilkan apa, ilmu matematika dan filsafat matematika, teknologi ekonomi, ekonomi dan eh, sosiologi ya. Kemudian penemuan-penemuan yang dapat mengubah budaya menjadi tradisi umat dan tradisi umat manusia seperti penemuan kertas, penemuan karpet, dan penemuan kalender Islam ya yang apa menunjukkan penyambutan hari seni, arsitektur dan tata perkotaan. Kemudian ada pengaruh ulama ya berkaitan dengan nilai-nilai kebudayaan dasar ya sebagai manifestasi dari konsep Islam, iman, ihsan, dan takwa. Kenapa sih nilai kebudayaan itu dan tradisi umat manusia itu ditemukannya rada-rada susah ya. Jadi karena ketika Islam menyebar, pengaruh ulama dan nilai-nilai kebudayaan dan dasar sebagai manifestasi dari konsep eh, Islam, iman dan Islam, dan konsep Islam, iman, ihsan dan takwa, maka keseluruhan nilai itu secara holistik merupakan bukti kemajuan peradaban yang ditandai oleh keselamatan, aman, tanggung jawab dan kemandirian ya teman-teman. Uh, jadi teman-teman sekarang bisa paham ya bahwa fungsi masjid itu kompleks ya. Dan ini hanya cerita tentang fungsi masjid di era Rasul dan di era Khalifah ya. Nah, ternyata fungsi masjid itu karena dia dibentuk oleh Rasulullah SAW sebagai pusat ilmu, kemudian beribadah, menyelesaikan masalah negara, kemudian menyelesaikan hukum gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa masjid itu sebagai pusat kebudayaan Islam. Perkembangan Islam di Madinah yang menjadi masjid sebagai pusat peradaban berdampak positif terhadap akselerasi dakwah hingga hingga Islam ke Eropa. Ya. Dimulai dari kegiatan keberagaman hingga kegiatan yang berhubungan dengan kondisi sosial dan tersenggara secara sangat signifikan berpengaruh pada pusat intelektual, kelengkapan sarana prasarana, sehingga banyak para filosof Muslim yang lahir dari embrio masjid yang kemudian berkembang menjadi sekolah atau perguruan tinggi. Jadi kalau misalkan Anda ingin lihat contoh gitu ya dari perkembangan pendidikan dan kemudian beliau berubah haluan ya menjadi menjadikan apa di Madinah itu masjid sebagai pusat peradaban ya. Nah,
berdampak positif apa ya yang dimaksud dengan masjid sebagai pusat kebudayaan Islam ini. Jadi dalam hal apa gitu. Jadi kalau misalkan kita simpulkan bahwa secara umum masjid dipahami oleh sebagian masyarakat ya sebagai tempat ibadah seperti sholat. Padahal mengacu kepada sejarah peradaban Islam, masjid pada zaman Rasulullah SAW, sahabat hingga 700 tahun ya, sehingga 700 tahun setelah Nabi mendirikan masjid pertama. Dan fungsi ini masjid di samping sebagai pusat peradaban untuk memunculkan fungsi yang lebih luas daripada hanya sekedar untuk melakukan atau mempolitisir masjid sebagai alat untuk syarat dengan misi kebutuhan, aktivitas pendidikan dan menyelenggarakan ruang diskusi terbuka menjadi bergeser. Ya. Nah, jadi sekali lagi fungsi masjid itu dapat lebih efektif jika di dalamnya itu disediakan fasilitas organisasi yang diperlukan. Kemudian ruang diskusi ya yang digunakan untuk berdiskusi sebelum atau sudah salat berjamaah. Dan yang ketiga ruang kuliah baik digunakan untuk pendidikan maupun pelatihan-pelatihan remaja masjid. Jadi untuk dapat mengisi kegiatan masjid itu ada eh, pendapat dari Didin Hafidudin ya tahun 88. Dia menyelenggarakan kajian keislaman yang teratur dan terarah, melaksanakan diskusi, seminar, atau lokakarya tentang masalah yang diaktualin. Kemudian pasal 6, jadi pasal 6 menyelenggarakan training-training keislaman, terutama untuk kegiatan pemuda. Oke, teman-teman, pembahasan tentang masjid itu dicukupkan ya sampai di sini. Kemudian teman-teman bisa memperdalam lagi eh, fungsi masjid sebagai pusat peradaban Islam itu lebih apa ya lebih dipelajari atau lebih mendalam lagi dipelajari di modul 6 ya. Terima kasih atas perhatiannya yang sangat baik. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan banyak rezeki, serta semua hal yang kita kerjakan selalu dimudahkan dan mendapat ridho Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit ya teman-teman dan jangan lupa kerjakan kuis dan forum ya serta dipelajari modulnya supaya Anda bisa lebih paham lagi. Dan jangan lupa Anda isi forum serta kuis. Oleh karena itu, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.